Kak, boleh nggak sih keluar negeri bawa barang elektronik? Iya, boleh. Beneran, Kak? Bawa laptop? Bisa kok. Kamera? Iya, nggak masalah. Aku juga mau bawa drone, PlayStation, monitor, setrikaan, rice cooker, blender, koper listrik, kulkas dispenser, mesin bor, mesin jahit, mesin penggiling padi, dan pompa air. Kira-kira boleh nggak ya, Kak? Buset! Emang lu pindahan rumah atau gimana? Ya, liburan aja sih, Kak. Cuma 2 minggu. Lah, ngapain bawa mesin pompa air segala? Ya, kali aja di penginapannya lagi kekeringan air. Kan bisa ngebor sendiri dari tanah. Jakares. Wait, what? Oh, hai semuanya. Karena banyak yang menanyakan di kolom komentar, kira-kira barang elektronik apa aja yang boleh dibawa naik ke dalam pesawat saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi, saya akan bahas lebih lengkap di video ini. Dan tonton sampai selesai karena akan ada tips penting banget bagi kalian yang bawa banyak gear kamera atau drone, tapi nggak mau kena charge tambahan karena tas kalian kelebihan berat. Umumnya, barang-barang elektronik untuk penggunaan pribadi itu bisa dibawa naik ke pesawat ke luar negeri. Contohnya handphone atau laptop. Tapi kadang kita juga pengen bawa kamera, drone, gimbal, atau bahkan barang-barang elektronik untuk kebutuhan sehari-hari karena kita akan menetap lama di luar negeri. Entah itu sebagai mahasiswa atau bekerja di sana. Seperti setrikaan, blender, rice cooker, bahkan PlayStation. Pertanyaannya, boleh nggak sih? Dan kalau boleh, sebaiknya ditaruh di kabin atau masuk ke bagasi. Tapi sebelumnya, bantuin saya juga ya dengan like video ini, share juga ke sosial media kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang sedang mencari informasi tentang hal ini. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Bagi kalian yang mau tanya-tanya, jangan sungkan-sungkan untuk komentar di bawah. Pasti akan saya jawab. Perlu diingat bahwa barang-barang yang masuk ke koper bagasi adalah barang-barang yang nggak begitu berharga atau barang-barang yang misalnya koper bagasi kita hilang, itu bisa kita beli di negara tujuan dan harganya nggak yang mahal-mahal banget. Contohnya pakaian, sendal, sepatu, dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya memang masih muat untuk bisa ditaruh di koper kabin atau tas yang masuk ke kabin pesawat, seperti laptop, tablet, kamera, itu jangan masuk ke bagasi pesawat ya. Tapi itu semua tergantung jenis barang elektroniknya. Ada 3 jenis barang elektronik yang bisa kita bawa naik ke dalam pesawat. Dengan catatan, ukurannya nggak boleh melebihi koper kabin atau koper bagasi kita. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus tiba-tiba dapat jodoh orang sana, dan diberi hadiah kulkas 2 pintu dan mesin traktor, itu nggak bisa kalian bawa pulang untuk naik ke dalam pesawat, tapi harus dipaketin via kargo. Pada intinya sih, selagi muat di koper, itu bisa kalian bawa. Oke, untuk jenis pertama, barang-barang elektronik yang tidak mengandung baterai dan harus menggunakan daya listrik untuk menghidupkannya. Contohnya, setrikaan, hair dryer, catokan rambut, colokan charger, dan sejenisnya. Ini bisa kita taruh di koper kabin atau koper bagasi. Nah, lalu gimana kalau blender, rice cooker, atau bahkan oven? Barang-barang elektronik berukuran besar seperti ini sebaiknya ditaruh di koper bagasi ya, karena saat kita melalui security check, barang-barang elektronik ini bakal men-trigger bunyi alarm. Dan kalau petugas security check-nya lagi good mood, kita tinggal keluarin aja rice cooker atau blender yang kita bawa, terus kita taruh di box untuk melakukan screening X-ray. Dan kalau kita kedapatan petugas yang ribet, biasanya barang-barang elektronik berukuran besar tersebut disuruh taruh di koper bagasi kita. Sedangkan koper bagasi kita sudah masuk ke mesin sortir bagasi. Ujung-ujungnya ditinggal deh rice cooker atau blender kesayangan kita. Lagi pula, kalau saya pribadi malu ya ketika orang-orang pada ngeluarin laptop, iPad, MacBook, kamera, atau drone dari tas atau koper mereka untuk melakukan security check. Kita malah ngeluarin blender dan rice cooker. Jadi sebaiknya ditaruh di bagasi aja ya, karena memang peraturannya seperti itu. Jadi barang elektronik yang ukurannya lebih besar daripada smartphone kita, itu harus dikeluarkan dari tas atau koper saat melakukan screening security check. Jenis kedua, barang-barang elektronik yang mengandung baterai, tapi baterainya bisa dilepas. Contohnya kamera, action cam, drone, mainan anak-anak yang ada baterainya, Bluetooth keyboard atau mouse yang baterainya bisa dilepas, atau bahkan mesin bor yang baterainya bisa dilepas. Syaratnya, kalian lepas baterainya dari barang-barang elektronik yang kalian bawa. Barang-barang elektronik tersebut bisa kalian taruh di koper bagasi dan baterainya kalian simpen di koper yang masuk kabin atau tas yang masuk kabin. Catatan untuk kamera, action cam, atau drone. Karena itu barang berharga, mahal, dan biasanya rentan rusak ya, itu saya sarankan ditaruh di tas atau ransel. Syukur-syukur punya tas khusus. Dan saat mau melewati security check, karena barang elektronik yang ukurannya lebih besar daripada smartphone harus dikeluarkan dari tas atau koper dan harus kita taruh di box untuk melakukan screening di security check, sebaiknya kalian tanya ke petugasnya,
apa aja barang-barang yang perlu dikeluarkan. Kalau kitanya senyum, ramah, itu biasanya kita nggak dipersulit. Tapi kalau kebetulan kita dapat petugas yang jutek, itu semuanya kayak kamera, drone, action cam harus dikeluarkan dari tas. Dan jangan pernah membantah, turuti aja apa kemauan petugasnya. Jenis ketiga, barang-barang elektronik yang baterainya nggak bisa dilepas, seperti smartphone, laptop, tablet atau iPad, Bluetooth speaker, smartphone gimbal, sikat gigi elektrik, alat cukur elektrik, dan semua barang-barang elektronik yang tertanam baterai di dalamnya. Nah, barang-barang elektronik ini harus kita taruh di koper atau tas yang masuk ke kabin pesawat. Dan karena barang-barang elektronik ini masuk ke dalam kabin pesawat, otomatis akan ikut screening di security check. Dan seperti yang sudah saya bilang, semua barang-barang elektronik yang ukurannya lebih besar daripada smartphone harus dikeluarkan dari tas atau koper kabin kita. Jadi, pastikan barang-barang elektronik tersebut kalian taruh paling atas agar lebih mudah ngambilnya saat kita keluarkan dari tas atau koper kita. Dan ini tips yang saya janjikan di awal tadi. Bagi kalian yang keluar negeri bawa kamera, drone, gimbal, action cam, beserta baterai cadangan dan semua colokan chargernya, itu pasti tas kalian bakal berat banget. Sedangkan rata-rata berat maksimal koper yang bisa masuk ke kabin pesawat itu 7 kg. Dan kita masih diperbolehkan membawa satu tas gratis tanpa ditimbang. Tapi karena barang-barang elektronik seperti laptop, tablet, kamera, atau drone itu sangat berat dan tas atau ransel kita akhirnya terlihat berat, bisa jadi tas kita juga disuruh ditimbang akhirnya. Dan ujung-ujungnya kena extra charge. Kemarin sempat nganter teman pulang di bandara. Dan ada ibu-ibu pulang dari Belanda bareng suaminya. Mereka cerita sambil kesel ke keluarganya yang pada jemput kalau mereka kena charge bagasi per kilonya itu sampai 500.000 lebih per kilo. Jadi untuk menghindari hal itu, tipsnya adalah pakai celana atau jaket yang banyak kantongnya. Lalu masukkan baterai cadangan drone, baterai cadangan kamera, atau baterai cadangan action cam kalian beserta kabel atau chargernya ke kantong-kantong yang ada di jaket atau di celana. Sebelum kalian menimbang koper bagasi atau koper kabin kalian di counter check-in. Karena counter check-in sendiri itu sebelum security check ya. Jadi setelah kalian check-in kan koper bagasi kalian dan menimbang koper kabin, baru deh kalian menuju ke security check dan kosongkan barang-barang tadi dari kantong kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.